Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizus Rostuningsih, kelas PBS 2A. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan kisah terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan politik antara POC, Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti dilatar belakangi oleh konflik tiga pewaris kerajaan Mataram Islam, yaitu Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Mangkubumi dan Pakubuwono II adalah kakak beradik, dan keduanya sama-sama anak dari Amangkurat IV. Amangkurat IV itu sendiri yaitu penguasa Mataram pada tahun 1716 sampai 1720. Sementara Raden Mas Said adalah putra dari Arya Mangkunegara. Arya Mangkunegara adalah anak sulung dari Amangkurat IV. Sehingga bisa dibilang Raden Mas Said adalah cucu dari Amangkurat IV dan keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Setelah Amangkurat IV meninggal, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said merasa sama-sama berhak untuk menjadi penguasa. Namun POC kemudian ikut campur dalam permasalahan internal kerajaan ini. POC pun mengangkat Prabu Suyasa atau Pakubuwono II sebagai pengganti Amangkurat IV. Hal tersebut membuat Raden Mas Said marah dan kemudian melakukan perlawanan terhadap POC. Dalam masa pemerintahannya, Pakubuwono II berhasil memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta yang kemudian dikenal dengan Kasunanan Surakarta. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II pun wafat. Hal tersebut dimanfaatkan Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penerus tahta selanjutnya. Namun lagi-lagi POC tidak menyetujuinya. POC pun kemudian mengangkat Raden Mas Suryadi atau Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Mangkubumi pun kemudian bekerja sama dengan Raden Mas Said untuk melawan POC. Untuk mempererat kerjasama ini, Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya Ayu Intan kepada Raden Mas Said. Mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, POC pun merasa kewalahan. POC kemudian melakukan taktik adu domba dengan mengirim dua orang utusan. Orang pertama yang menemui Raden Mas Said berkata bahwa Raden Mas Said harus berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang sewaktu-waktu bisa saja mengkhianatinya. Raden Mas Said pun memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap POC sendirian tanpa bekerja sama lagi dengan Pangeran Mangkubumi. Orang kedua yang menemui Pangeran Mangkubumi merayu Pangeran Mangkubumi untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan tersebut, POC menjanjikan sebagian kekuasaan Mataram kepada Pangeran Mangkubumi. Perundingan pun digelar oleh POC dan dihadiri oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbelah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Nama Giyanti sendiri diambil dari nama tempat perjanjian tersebut, yaitu di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said pun masih terus melakukan perlawanan. Setelah perang bertahun-tahun, POC pun menyudahinya dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dalam perjanjian tersebut, Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Terbelahnya tanah Jawa ini belum terhenti. Pada tahun 1813, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan adanya Paku Alaman. Akhirnya tanah Jawa memiliki 4 wilayah kekuasaan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan politik dan kepemimpinan yang berbeda. Sekian mengenai kisah tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.